Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rahmawati, SSI MSC. Kali ini saya akan membawakan materi PKPA rumah sakit dengan topik penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Ini terdiri dari beberapa bagian, ada pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Untuk materi ini kita akan fokuskan pada topik penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Yang pertama akan kita bahas adalah penerimaan. Apakah definisi dari penerimaan? Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian dalam hal ini jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga dari perbekalan farmasi tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dokumen penerimaan barang. Dokumen ini harus tersimpan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan mutu. Pemeriksaan ini dilakukan secara organoleptik. Kemudian pemeriksaan label dan kemasan. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa serta nomor batch dari obat tersebut. Selanjutnya, personal yang melakukan penerimaan. Siapakah yang biasanya bertanggung jawab untuk melakukan penerimaan? Dalam hal ini adalah apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Petugas yang bertanggung jawab tersebut itu harus terlatih dan dalam suatu tim penerimaan harus ada apoteker. Bila pesanan sesuai, apakah yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, jika kita telah memeriksa pesanan, kemudian pesanan yang datang sudah sesuai, maka barang-barang tersebut harus segera disimpan pada tempat yang sesuai, di mana tempat penyimpanan tersebut harus memenuhi standar yang dipersyaratkan. Hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah bahan berbahaya. Bahan ini harus mempunyai material safety dataset. Yang kedua untuk alat kesehatan. Alkes ini harus mempunyai Certificate of Origin. Yang ketiga adalah sertifikat analisa produk. Kemudian untuk vaksin dan enzim yang perlu diperhatikan adalah full box dan catatan pemantauan suhu selama dalam perjalanan. Untuk vaksin biasanya dilengkapi dengan yang namanya VVM. Apakah yang dimaksud dengan VVM? VVM adalah suatu label yang mengandung bahan sensitif yang ditempatkan pada vial vaksin untuk menunjukkan akumulasi panas dari waktu ke waktu. Kombinasi pengaruh waktu dan temperatur tersebut menyebabkan kotak dalam VVM menjadi gelap. Secara perlahan-lahan dapat berubah dan bersifat irreversibel. VVM ini berhubungan langsung antara kecepatan perubahan warna dan temperatur. Kita akan lihat pada gambar selanjutnya. Di sini kita lihat ada 4 jenis perubahan warna yang dapat terjadi pada vaksin vial monitor. Untuk yang gambar yang pertama atau gambar A, di sini kita lihat ya, segi 4 lebih terang dari warna lingkaran. Warna segi 4-nya itu lebih cerah dibanding warna lingkarannya. Apa artinya? Artinya adalah vaksin masih bisa digunakan selama vaksin tersebut belum kadaluarsa. Untuk yang gambar yang kedua, untuk gambar B, di sini kita lihat warna kotak di dalam lingkaran itu terlihat lebih gelap. Ya, tapi warnanya masih lebih cerah dibandingkan warna lingkarannya.
Apa artinya? Bahwa vaksin tersebut masih bisa digunakan selama belum kadaluarsa. Jika vaksin yang kita miliki berada kedua-duanya antara A dan B, maka vaksin B itu lebih diutamakan untuk digunakan lebih dulu. Kemudian yang gambar C, di sini terlihat bahwa warna kotak dan warna lingkarannya itu sudah sama. Jadi, walaupun obatnya belum kadaluarsa, vaksin ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Begitu pula dengan vaksin dengan gambar D. Nah, ini malah lebih buruk lagi ya kondisinya, karena kita lihat bahwa warna kotaknya itu justru lebih gelap dibandingkan warna lingkarannya. Di mana jika vaksinnya belum kadaluarsa, tetap tidak bisa digunakan karena mutunya sudah tidak sesuai. Kemudian kita masuk ke penyimpanan. Apakah maksud dengan penyimpanan? Nah, di sini kita lihat penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, alkes, BMHP yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Ya, jadi poin pentingnya bahwa perbekalan farmasi itu harus disimpan di tempat yang aman dari pencurian serta di tempat yang aman yang tidak merusak mutu obat. Kemudian apakah tujuan dari penyimpanan? Yang pertama adalah menjamin kualitas dan keamanan dari sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Yang kedua adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pengawasannya. Selanjutnya kita lihat syarat tempat penyimpanan. Kalau kalian baca di literatur itu sebenarnya persyaratannya banyak sekali ya. Saya ambil hanya beberapa di sini sebagai contoh. Yang pertama adalah rak atau lemari yang cukup sesuai dengan perbekalan farmasi yang kita miliki. Yang kedua, jarak barang dengan langit-langit itu minimal 50 cm ya. Jadi jangan sampai tersentuh di langit-langit. Selanjutnya, langit-langit tidak boleh berpori atau bocor. Kemudian disediakan palet, ruangan harus bebas serangga, ruangan harus memiliki pendingin ruangan, baik dalam bentuk AC maupun kipas angin ya, agar sirkulasi di dalam ruangan itu bagus dan tidak lembab. Kemudian dinding harus kedap air, lantai tidak berongga, harus bebas banjir, tersedia lemari pendingin untuk obat tertentu. Kita tahu ada obat-obat tertentu yang harus disimpan pada suhu yang sesuai supaya aman. Kemudian alat pemantau suhu. Harus disediakan genset untuk mengantisipasi jika terjadi listrik padam. Kemudian tempat penyimpanan itu harus selalu bersih dan rapi. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat harus diberi label yang dapat dibaca dengan jelas, di mana label tersebut harus berisi nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Selanjutnya, elektrolit konsentrasi tinggi tidak boleh disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien harus dilengkapi dengan pengaman, diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi dengan ketat. Artinya, tidak semua orang boleh mengakses daerah tersebut untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Kemudian, sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus atau terpisah dan dapat diidentifikasi. Selanjutnya, tempat penyimpanan obat tidak boleh digunakan
untuk penyimpanan barang lain, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahan yang mudah terbakar. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Ini ada logonya ya. Kemudian untuk gas medis, gas ini harus disimpan dengan posisi berdiri, harus terikat dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Kemudian tabung gas medis yang sudah kosong harus dipisahkan tempatnya dengan tabung gas medis yang masih berisi. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana metode dan prinsip penyimpanan. Metode penyimpanan itu terbagi 3, ada yang berdasarkan kelas terapi, bisa dalam bentuk sediaan, ada juga yang memisahkannya berdasarkan jenisnya, yaitu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang perlu diperhatikan adalah ketiga jenis metode ini tetap harus menggunakan sistem alfabetis. Kemudian prinsip penyimpanan. Prinsip penyimpanan itu ada 2, first expire, first out, atau biasa disingkat FIFO, dan first in, first out, atau biasa disingkat FIFO. Nah, ini adalah contoh FIFO dan FIFO ya. Untuk kondisi khusus penyimpanan, nah di sini kita perhatikan adalah yang pertama untuk obat-obat lasa ya, look alike, sound alike. Jadi penampilan maupun namanya yang mirip. Di sini contohnya adalah karboplatin dan cisplatin. Untuk obat ini, akhiran nama obatnya itu sama-sama platin, ya, jadi masuk dalam golongan obat lasa. Kalau kita tidak memperhatikan, bisa saja kita salah mengambil obatnya. Kemudian contoh kedua adalah natrium diklofenak 20 mg dan 50 mg. Ini dari segi tampilan ini mirip sekali ya, yang membedakan hanya warna dan kekuatan sediaannya. Kemudian untuk membedakan obat-obat lasa tersebut bisa dibantu dengan pemberian logo khusus ya. Biasanya diberi logo berwarna kuning ya. Kemudian ada tulisan lasa di tengahnya. Atau bisa juga dengan pada saat penyimpanan itu, di sini contohnya adalah amlodipin 5 mg dan amlodipin 10 mg. Jadi pada saat penyimpanan bisa diantarai dengan obat lain ya, untuk lebih memperhatikan bahwa obat-obat lasa ini ada 2. Maksudnya ada kekuatannya yang rendah dan ada kekuatannya yang tinggi. Bisa juga dengan menggunakan sistem penulisan Tolman lettering. Di sini nama obat yang bunyi atau ejaannya sama atau miring itu diberi tulisan khusus ya, atau diberi tulisan yang berbeda. Di sini contohnya adalah ceftazidime dan cefepime. Nah, karena cef-nya sama di depan, ini sama-sama tulisannya ini diberikan huruf yang sama ya, huruf kecil. Kemudian untuk nama obat yang berbeda diberikan huruf kapital. Nah, yang kedua adalah golongan obat yang termasuk obat high alert. Apakah obat high alert itu? Obat high alert adalah obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Yang termasuk dalam obat high alert di sini yang pertama adalah obat resiko tinggi, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Contohnya di sini adalah obat insulin
heparin, maupun obat-obat golongan kemoterapeutik. Yang kedua adalah obat lasa. Selanjutnya obat elektrolit konsentrat. Di sini ada contohnya kalium klorida, kemudian kalium fosfat, natrium klorida, dan magnesium sulfat ya dengan konsentrasi tertentu. Kemudian elektrolit konsentrasi tertentu, di sini contohnya adalah kalium klorida untuk konsentrasi 1 mili ekivalen per mililiter dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20% dan 40%. Obat-obat yang termasuk dalam elektrolit konsentrat dan konsentrasi tertentu harus disimpan di instalasi farmasi dan di lokasi dengan akses yang terbatas ya untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai. Kemudian untuk obat yang masuk golongan high alert ini biasanya diberi penandaan khusus ya. Kalau misalnya di rumah sakit ada lemari yang disiapkan, maka di pintu lemari itu bisa diberikan logo obat high alert. Nah, kemudian ini bisa juga diberikan pada satuan obatnya. Di sini kalau kita lihat logonya itu dengan dasar merah, tulisan berwarna putih ya. Disengaja dibuat kontras supaya lebih mudah terbaca. Nah, yang perlu diperhatikan terhadap pelabelan obat high alert di sini, pelabelan sebaiknya diberikan mulai dari gudang ya. Jadi sebelum obat keluar dari gudang, label high alert ini sudah harus ada. Kemudian stiker high alert ini diberikan hingga satuan terkecil obat. Nah, untuk obat high alert yang diberikan ke pasien, perlu diberikan edukasi khusus tentang cara penggunaan obat dan tindakan apa yang perlu dilakukan bila terjadi efek yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah obat sitotoksik. Untuk obat sitotoksik itu ada penandaan khusus ya berdasarkan standar internasional. Jadi sudah tidak digunakan lagi label high alert. Selanjutnya adalah obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. Untuk obat narkotika dan psikotropika itu disimpan di lemari khusus, di mana lemari ini harus mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Satu kunci dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan satunya lagi dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan. Kunci lemari narkotika dan psikotropika tersebut tidak boleh dibiarkan tergantung pada lemari, di mana setiap pergantian shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan dilakukan serah terima yang didokumentasikan. Sedangkan untuk obat prekursor disimpan di lemari biasa dengan memperhatikan aspek keamanan. Ya, kita tahu untuk obat narkotik dan psikotropika serta obat-obat prekursor ini termasuk obat yang sering sekali disalahgunakan ya. Nah, ini adalah contoh lemari narkotik ya. Tadi disebutkan bahwa lemari narkotik dan psikotropik itu terdiri dari 2 pintu. Jadi 2 pintunya di sini bersusun ya. Pintu yang pertama dengan pintu yang kedua itu kuncinya berbeda. Kemudian yang kelima adalah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut B3. B3 ini harus disimpan di lemari khusus dengan penandaan yang menunjukkan sifat bahan tersebut. Untuk di rumah sakit bila memiliki ruangan khusus untuk B3, biasanya di bagian pintunya diberi stiker ya atau diberi penandaan yang tertulis flammable. Untuk obatnya satu-satu itu ada penandaannya khusus. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh penandaan yang disesuaikan dengan jenis bahannya ya. Jadi ada bahan yang mudah meledak, ada bahan yang mudah menyala, kemudian ada bahan yang bersifat pengoksidasi, ada yang bersifat racun, ada yang bersifat korosif, dan lain-lain. Yang keenam adalah obat dan alat kesehatan untuk keadaan darurat atau emergensi.
Penyimpanan obat dan alkes untuk emergensi ini harus memperhatikan aspek kecepatan bila terjadi kegawat daruratan dan aspek keamanan dalam penyimpanan. Ya, jadi harus diperhatikan aspek kecepatan. Jadi jika terjadi kondisi darurat, obat dan alkes ini harus bisa dengan cepat diakses, tetapi dalam penyimpanannya harus dalam penyimpanan yang aman. Obat dan alat kesehatan emergensi ini hanya boleh digunakan untuk kondisi emergensi. Kemudian harus dilakukan monitoring secara berkala. Pemantauan dan penggantian obat emergensi yang kadaluarsa dan rusak harus dilakukan tepat waktu ya. Kalau ada obat yang kadaluarsa dan rusak harus segera diganti sehingga obat-obat emergensi ini standby kembali untuk digunakan. Nah, obat emergensi disusun rapi dalam troli, di mana obat high alert tetap disimpan terpisah. Untuk tas emergensi dilengkapi dengan kunci pengaman disposable ya. Jadi yang dilingkari ini adalah kunci pengaman disposable-nya. Ketika kunci ini sudah dirusak, maka dia tidak akan bisa dipasang lagi. Harus diganti dengan yang baru. Jadi ketika terjadi pencurian itu mudah untuk dideteksi. Untuk kit emergensi pun juga harus dilengkapi dengan kunci pengaman disposable. Ya, jadi ini beberapa contoh tempat penyimpanan obat-obat emergensi. Untuk pengelolaan obat dan alat kesehatan emergensi, yang perlu diperhatikan adalah jenis dan jumlah persediaan tersebut telah ditetapkan. Sediaan farmasi yang biasanya disiapkan adalah untuk pengobatan gagal jantung atau gangguan jantung, pengobatan gangguan pembuluh darah, kemudian untuk reaksi alergi, konvulsi, dan bronkoplasma. Obat-obat emergensi ini harus dapat diakses dan sampai di pasien kurang dari 5 menit ya. Jadi harus dengan cepat bisa diakses. Harus selalu tersedia dan tidak boleh kosong. Sediaan farmasi yang telah digunakan harus segera diganti. Persediaan emergensi ini harus diinspeksi secara rutin oleh staf instalasi farmasi. Jadi untuk pengelolaan alat dan alat kesehatan dan obat emergensi ini harus selalu standby ya digunakan. Kemudian yang perlu diperhatikan tentang penyimpanan adalah suhu. Jadi untuk suhu kita bagi menjadi 4 jenis suhu penyimpanannya. Yang pertama adalah suhu ruangan, di mana pengaturan suhunya itu biasanya lebih dari 25 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan untuk obat-obat sediaan padat maupun alat kesehatan. Yang kedua adalah suhu sejuk sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius ya, untuk sediaan tetes mata, salep mata, tetes telinga maupun obat-obat injeksi. Selanjutnya adalah suhu dingin, di sini 2 sampai 8 derajat Celcius. Biasanya menggunakan refrigerator ya, atau lemari pendingin atau lemari es. Kemudian untuk suhu freezer. Nah, di sini suhunya itu berkisar antara minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius. Ini digunakan untuk vaksin polio. Nah, yang perlu diperhatikan adalah monitoring suhu dilakukan menggunakan termometer dan dibantu dengan kartu pencatatan suhu. Jadi suhunya ini untuk suhu-suhu tertentu, terutama suhu dingin dan suhu freezer itu harus harus dijaga, harus selalu dipantau ya dengan ketat agar obat yang disimpan di situ tidak rusak. Ini adalah contoh rak-rak penyimpanan obat ya, di sini disusun kemudian secara alfabetis. Ini adalah contoh penyimpanan menggunakan lemari. Nah, ini juga disusun berdasarkan alfabetis. Nah, ini adalah contoh penyimpanan untuk lemari pendingin yang sebelah kiri ya, suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Yang sebelah kanan adalah penyimpanan freezer minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah cold chain. Cold chain itu
Sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin tersebut sampai pada sasaran atau sampai pada konsumen ya. Jadi jalur distribusinya. Penyimpanan obat yang merupakan produk rantai dingin harus memenuhi persyaratan berikut. Untuk tempat penyimpanan minimal chiller untuk produk dengan persyaratan penyimpanan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius dan freezer untuk penyimpanan rentang minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang terkalibrasi. Harus dilakukan pemantauan suhu selama 3 kali sehari dengan rentang waktu yang memadai. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan generator otomatis maupun manual ya, yang tersedia selama 24 jam untuk mengantisipasi listrik yang padam. Kemudian penyimpanan obat tidak boleh terlalu padat sehingga sirkulasi udara dapat dijaga, di mana jarak antara produk itu bisa diatur 1 sampai 2 cm. Ya, jadi sirkulasi udaranya di dalam itu sama, suhunya sama di semua titik. Penyimpanan obat atau bahan obat yang rusak atau kadaluarsa itu harus disimpan terpisah dengan obat-obat yang kondisinya masih layak untuk digunakan. Kemudian, obat-obat yang rusak ini juga harus dilengkapi dengan pencatatan ya, bisa menggunakan kartu stok secara manual maupun secara elektronik. Selanjutnya kita masuk ke sistem distribusi. Apakah sistem distribusi itu? Sistem distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan, dalam hal ini pasien, dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktunya. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian perbekalan farmasi tersebut. Biasanya beda-beda ya sistem distribusi yang digunakan untuk rumah sakit sesuai dengan kebutuhan. Tujuan distribusi yaitu tersedianya sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis, dan tepat jumlah. Nah, di sini kita lihat sistem distribusi sediaan farmasi dan BMHP. Ada dua ya, di sini ada sistem distribusi sentralisasi dan desentralisasi. Apa bedanya? Untuk sentralisasi distribusinya dilakukan oleh instalasi farmasi secara terpusat ke semua unit rawat inap atau pasien di rumah sakit secara keseluruhan. Sedangkan sistem distribusi desentralisasi, distribusinya dilakukan oleh beberapa depo atau satelit yang merupakan cabang pelayanan di rumah sakit. Untuk sistem sentralisasi itu dipusatkan pada instalasi farmasi ya. Jadi seluruh kebutuhan perbekalan farmasi setiap unit pemakai, baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang dasar ruangan, disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Resep orisinil oleh perawat dikirim ke instalasi farmasi, kemudian resep itu diproses sesuai dengan kaidah cara dispensing yang baik, dan obat kemudian disiapkan untuk didistribusikan kepada pasien. Untuk sistem sentralisasi, permasalahan apa saja kira-kira yang mungkin terjadi? Yang pertama adalah dapat terjadi delay time dalam proses penyiapan dan distribusi obat ke pasien jika permintaan cukup tinggi ya, jadi butuh waktu yang lebih lama.
Kemudian yang kedua, jumlah kebutuhan personel di instalasi farmasi itu akan meningkat. Selanjutnya, tenaga farmasi kurang dapat melihat data riwayat pasien dengan cepat. Kemudian, terjadinya kesalahan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapannya. Jadi, kesalahan obat itu resikonya menjadi lebih besar karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan. Sistem ini kurang sesuai untuk rumah sakit yang besar, misalnya untuk rumah sakit kelas A dan B, karena rumah sakit tersebut memiliki daerah pasien yang menyebar sehingga jarak antara instalasi farmasi dengan perawatan pasien itu menjadi cukup jauh. Kemudian kita lanjut ke sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi, ya. Untuk sistem desentralisasi seperti telah disebutkan tadi memiliki depo atau satelit-satelit yang merupakan cabang dari instalasi farmasi. Di mana instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi. Untuk metode penyiapan sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Ini ada 4. Yang pertama adalah sistem floor stock. Untuk sistem floor stock, penyiapan dilakukan oleh perawat berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Disimpan di ruang rawat dengan penanggung jawab perawat. Disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Jika tidak ada petugas farmasi yang mengelola, misalnya di luar jam kerja, maka distribusinya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari harus dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Apoteker harus menyiapkan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Yang kedua adalah resep perorangan. Untuk sistem ini, penyiapannya itu sesuai resep yang ditulis oleh dokter, baik secara manual maupun elektronik, untuk pasien dalam satu periode pengobatan, ya. Jadi dalam satu periode pengobatan. Kemudian biasanya ini digunakan untuk pasien rawat jalan. Selanjutnya adalah dosis unit atau biasa disebut UDD, unit dose dispensing. Nah, di sini penyiapannya itu secara unit dosis. Penyiapan dikemas dalam satu kantong untuk satu kali penggunaan obat atau satu dosis. Obat yang sudah dikemas per dosis disimpan di lemari obat pasien di ruang rawat untuk persediaan tidak lebih dari 24 jam. Tingkat kesalahan kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem floor stock dan resep individu. Jadi untuk saat ini sistem unit dosis ini paling banyak digunakan di rumah sakit ya, karena tingkat kesalahannya yang paling rendah. Kemudian yang keempat adalah sistem kombinasi. Di sini sistem kombinasinya bisa menggunakan sistem pertama dan kedua dan ketiga, atau pertama dan ketiga, ya. Di sini contohnya kombinasi antara floor stock dengan unit dosis, floor stock dengan individual prescription, maupun individual prescription dengan unit dose. Nah, ini adalah sumber pustaka, ya, yang digunakan untuk penyusunan materi tersebut. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.